Kan bab kedua yaitu perkembangan model atom. Yang pertama itu yang memukakan yang memukakan pertama itu Demokritus. Demokritus itu bilang kalau misalnya atom itu adalah yang zat yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ide-ide Demokritus tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia materi. Ide ini juga tidak didukung oleh eksperimen karena pendekatan Demokritus tidak berdasarkan pada metode ilmiah. Kedua, Aristotle. Aristotle itu menyangkal teori Demokritus. Aristotle itu tidak setuju dengan pandangan Demokritus karena mereka tidak percaya dengan keberadaan ruang kosong dalam materi. Tadi Demokritus sama Aristotle itu sebelum Masehi. Sekarang kita lanjut ke yang Masehi. Yang ketiga, Dalton. Dalton itu berpendapat bahwa atom itu adalah seperti bola pejal, padat. Habis itu John Dalton menggunakan metode eksperimen untuk mengubah ide Demokritus menjadi teori ilmiah. Dalton mengaitkan keberadaan unsur yang tidak dapat diuraikan secara kimia dengan ide atom yang tidak dapat dibagi dan dilihat. Yang keempat, J.J. Thomson. Dia berpendapat bahwa atom itu seperti bola roti kismis. Jadi atomnya ini bermuatan positif, tapi di dalamnya ada elektron negatif yang tersebar di dalam atom yang bermuatan positif tersebut. Nah, habis itu J.J. Thomson juga penemu elektron. Yang kelima adalah Rutherford. Dia itu penemu inti atom. Rutherford itu menguji model atom Thomson. Lebih lanjut, sebelumnya Rutherford telah menemukan bahwa sinar alfa terdiri atas partikel-partikel bermuatan positif yang memiliki massa sama dengan massa helium. Ia beralasan bahwa jika model atom Thomson benar, berkas-bekas partikel yang demikian ringan akan mengalami pembelokan yang sangat kecil jika partikel-partikel diarahkan menuju atom yang terdapat pada lempengan emas yang sangat tipis. Tidak. Yang keenam, Niels Bohr. Niels Bohr itu menentukan kulit atom dan elektron maksimal. Jadi dalam atom Niels Bohr itu udah terdapat proton, neutron, sama elektron. Jadi dia menentukan kulit atom. Ya, kulit pertama itu K, kulit kedua itu L, kulit ketiga itu M, kulit keempat itu N. Nah, dari sini, dari kulit K itu kita bisa menentukan berapa banyak elektron yang di dalam kulit tersebut. Caranya pakai rumus ini. Kalau misalnya K itu kan 1, berarti 2, 1 pangkat 2 kali 2 sama 2 kali 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi 2 ini bisa juga dimasukin ke sini, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Yang ketujuh, kuantum. Kuantum itu dikemukakan oleh Schrödinger, Planck, sama Heisenberg. Mereka berkata bahwa elektron ditentukan kebolehjadiannya, bukan kepastiannya. Misalnya kayak kita ada di sekolah, kita tuh boleh jadi ada di toilet, ada di kantin, ada di mana. Jadi nggak boleh ditentuin kepastian. Ya, saya akan menjelaskan struktur atom. Ini gambar atom. Ini adalah elektron-elektron yang bersifat negatif yang tersebar di sekeliling inti atom. Kulit inti atom. Di kulit atom. Di kulit yang berada di kulit atom. Habis itu elektron ini bersifat negatif. Habis itu di dalam inti atom itu terdapat proton sama neutron. Neutron itu yang bersifat netral, proton itu yang bersifat positif. Nah, habis itu di kulit terluar itu ada elektron. Nah, ini namanya elektron valensi. Kali ini saya akan menjelaskan apa namanya? Ini adalah nomor massa. Nomor massa. Kalau misalnya Z-nya itu nomor atom. Nomor atom itu sama dengan proton juga, sama dengan elektron juga. Jadi Z ini selain dia nomor atom, dia proton sama elektron juga.
Nah, habis itu cara nyari neutron itu adalah A kurang Z itu sama dengan jumlah neutron. Misalnya A-nya itu 13, Z-nya itu 6. Berarti neutronnya itu 7. Selanjutnya saya mau menjelaskan isotop, isobar, isotop sama isoelektron. Ide tentang isotop pertama kali ditemukan oleh Frederick Soddy pada tahun 1912. Isotop itu yang jumlah yang nomor massa itu sama, jadi bawahnya itu sama-sama 6. Kalau misalnya isoton itu yang jumlah neutronnya itu sama. Ini kan ini sama ini tuh 19, ini juga 19 neutronnya. Jadi ini tuh isoton namanya. Nah, kalau misalnya isobar itu yang nomor massanya itu sama, 13 sama 13. Kalau misalnya isotronik itu yang jumlah elektronnya sama. Masih lagi nih, kalau misalnya ini kan berarti dia itu kalau misalnya ini kan berarti dia menambah 1 elektron. Berarti 5 tambah 1 tambah dengan 6. Nah, ini dia 7-nya itu melepas 1 elektron. Sama dengan kan elektronnya sama. Jadi dia itu S elektron. Saya akan menjelaskan bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, sama ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama itu menggambarkan ukuran orbital. Semakin besar nilai S, semakin juga ukuran orbital. Kalau misalnya azimut, bilangan kuantum azimut disebut juga dengan bilangan kuantum sekunder atau angular, mengabarkan bentuk orbital. Kalau misalnya bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan jenis dan jumlah orbital dalam subkulit serta orientasi orbital dalam ruang. Kalau misalnya bilangan kuantum spin itu orientasi elektron terhadap medan magnet di sekitar. Kalau misalnya ini tuh dilambangin sama N. Kalau misalnya ini L. Kalau misalnya magnetik itu M. Kalau spin itu S. Kalau misalnya bilangan kuantum utama itu N. N itu dilihat dari kulitnya di depan ini nih. Misalnya ada 3S. Nah, ini N-nya itu 3 nih. Kalau misalnya L itu tuh ini S-nya. S itu kan 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Jadi kalau misalnya S itu berarti L itu 0. Kalau misalnya yang M ini magnetiknya itu dia lihat juga ada di sini nih. Ada di sini. Kalau misalnya S itu kan satu kotak. Kalau misalnya dia satu kotak berarti 0. Berarti M-nya itu 0. Kalau misalnya spin itu dia lihat dari naik turunnya. Kalau misalnya dia naik ini itu berarti plus 1, +1/2. Kalau misalnya dia turun -1/2. Sekarang saya akan ambil contoh 8O. 8O itu konfigurasinya 1S2, 2S2. Habis itu 2P4. Habis kalau misalnya itu diambil yang paling belakang. Nah, ini M-nya itu berarti dia lihat di sini nih 2. Karena berarti 2. Kalau misalnya L-nya itu dia ambil P itu kan tadi 1. Berarti L itu 1. L itu 1. Nah, habis itu dia ambil habis itu M-nya itu dia kan P, berarti kotaknya itu 3. Nah, itu karena ini 4 itu berarti dia ini
berarti dia ada di min 1. Min 0, ini plus 1. Berarti M-nya itu min 1. Habis itu S. S-nya itu diambil juga dari yang ini, dari yang ininya. Karena dia itu turun begini, berarti dia itu min setengah. Gini harusnya. Udah.